Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Wena Putra Haribowo dengan NIM G004028 dari kelompok B7, akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai traktus respiratorius superior maupun inferior dan juga core. Oke, yang pertama ada traktus respiratorius yang superior. Nah, traktus respiratorius yang superior itu terdiri dari vestibulum, dari kavum nasi. Kavum nasi itu nanti terdiri dari ada os nasalis, kemudian os maxilla, dan juga os frontal. Nah, kemudian untuk nantinya di vestibulum nasi itu nanti bakal ada cartilago namanya cartilago septinasi. Terus juga ada processus lateralis cartilago septinasi nanti bakal kayak di sebelah sininya. Nah, septinasinya itu yang di tengah-tengahnya sini. Terus juga ada alaris mayor itu yang sini. Terus juga alaris minor kecil pokoknya di sini. Terus apa lagi? Nares. Nah, nares ini adalah pintu masuknya ke vestibulum nasi yang bagian depan, atau bisa disebut juga apertura nasalis yang superior. Terus yang belakang itu namanya coana. Nares itu berarti yang sini, kan di warna sini. Terus coana itu nanti bakal sekitar sini lah. Coana juga bisa disebut juga apertura nasalis yang posterior. Terus nanti juga ada beberapa regio yang respiratorius yang sebelah sini. Terus vestibulum nasi pokoknya yang luar sini, yang pokoknya yang bentuk hidung kita itulah. Terus ada respiratorius, itu yang bagian atas ini, yang atapnya kavum nasi. Di respiratorius ini bakal, kalau di situ itu ada itu epitel respiratorius. Terus sama dia itu kayak akan neurovaskularisasi. Terus sedangkan yang olfaktorius ini kan itu apa? Kalau di situ itu ada neuronnya. Nah, berarti buat reseptor kalau membau itu. Terus vestibulum nasi ini dia itu ada fimbriae, itu buat nyaring udara-udaranya biar kayak debu-debu gitu nggak masuk ke situ. Terus apa lagi? Ini ada konka. Ini apa saya? Konka ada loh. Konka ada 3. Yang konka nasalis superior, yang media, terus ada juga yang inferior. Terus juga ada meatus nasi. Nanti kalau konka yang ininya nanti bakal kayak ada lipatan gitu. Terus yang meatus nasi itu yang ininya, yang kayak belakangnya dari lipatan itu. Ada meatus nasi superior, meatus nasi media, sama meatus nasi inferior. Terus nanti di sini tuh ada recessus, namanya recessus sphenoethmoidale atau ethmoidalis ya itu. Oh iya, sama tulangnya di sini tak ketahuan. Di sini nanti bakal ada spina nasalis, os frontal. Terus di sini juga ada os nasal. Terus septum nasi itu kan sini, septum nasi. Terus nanti di sini bakal ada kayak cekungan kecil, crista nasalis os maxilla. Terus di sini ada palatinum. Terus di sini ada vomer, bentuknya kayak apa ini, kayak ombak. Terus di sini ada sphenoid. Di sekitar sini ada sphenoid. Terus di sini ada lamina perpendicularis os ethmoidal. Ya itu. Terus balik lagi ke ini nih, apa, recessus tadi. Recessus sphenoethmoidalis ini nanti bakal
ada muara dari sinus sphenoidalis. Nah, sedangkan kalau yang meatus nasi yang superior, dia itu muara dari selule ethmoidale yang posterior. Ya, posterior. Selule ethmoidale ini itulah nama lainnya dari sinus ethmoidalis. Terus ke yang media, yang sini, yang media ini nanti dia bakal ada bagian-bagiannya lagi, ada bula itu nanti kayak bentuknya itu kayak kubah gitu. Terus ada hiatus semilunaris itu nanti bakal muara dari sinus sinus maxillaris. Ya, sinus maxillaris. Terus kalau yang bawahnya lagi itu ada infundibulum ethmoidale. Itu dia nanti bakal muara dari sinus frontalis sama juga selule ethmoidale yang anterior. Terus yang paling bawah yang sini itu dia itu muara dari ductus nasolacrimalis. Nanti bakal ke saccus conjunctivalis oculi. Nanti makanya kalau kadang pilek itu kadang-kadang kita juga agak nangis gitu. Terus lanjut ke faring. Nah, ke faring apa? Oh ya, ke faring. Itu vaskularisasi dari ini dulu. Dari vestibulum nasi ini. Dia itu divaskularisasi sama arteri karotis. Sini ya. Karotis eksterna sama interna. Kalau yang eksterna dia itu nanti bakal bercabang lagi jadi arteri sphenoplatina, terus juga platina mayor, terus labialis superior, terus juga ramus lateralis nasi. Terus buat yang karotis interna itu nanti dia bakal bercabang jadi arteri ethmoidalis yang anterior sama yang posterior. Terus buat venanya itu juga kurang lebih sama namanya. Terus buat inervasinya tadi kan di sini ada buat penciuman itu nervus olfactorius. Terus sedangkan kalau yang sensorik umum itu nanti dia bakal sama nervus ophthalmicus. Terus itu nanti bakal juga bercabang lagi, ada yang jadi nervus ethmoidalis yang anterior, terus juga ethmoidalis yang posterior. Terus nanti juga ada nervus nasopalatinus, yaitu cabang dari nervus maxillaris. Terus juga ada yang otonom, yang otonom itu dia bakal sama nervus maxillaris sama nervus facialis, sama maxillaris sama kayak yang di atasnya tadi yang nasopalatinus. Terus lanjut ke faring. Faring ada nasofaring, orofaring, laryngofaring. Terus di nasofaring dia itu skreptopisnya itu di VC 1 sampai 2. Terus ini tuh fungsinya lebih ke buat buat respirasi. Terus ada beberapa bangunan di situ. Pertama itu ada ini kan di sini tadi ada lubang masuknya yang belakang dari kavum nasi, disebut itu koana. Terus ada opte atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustachiae, itu yang ini opte. Terus nanti ada torus tubarius, itu nanti bakal kayak gini. Torus tubarius ini sini ada gambarnya. Oh ya, ini lebih jelas. Ini torus tubarius opte. Terus yang bawahnya ini ada
Torus levatorius ini. Terus juga ada itu apa? Tonsila Recessus pharyngeus itu yang bagian sini, yang agak gelap ini. Itu nanti kalau misal ada tonsil itu nanti bakal disebutnya tonsila tubaria. Terus kalau di sini itu ada tonsila pharyngea. Itu nanti di beberapa kasus itu bisa hipertrofi. Akhirnya disebut hipertrofi adenoidea atau pharyngea tadi. Terus apa lagi? Oh iya, buat itu tadi opte atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustachii itu nanti bakal ke itu apa? Bakal berhubungan sama cavitas tympanica ke apa namanya? Ke telinga. Nah, telinga. Terus apa lagi ya? Udah sih. Ya udah. Yang tadi ya udah. Terus ke yang orofaring ini streptopisnya di VC 2-3. Terus ini buat apa ya? Yang pokoknya yang hubungan sama oral lah atau ke mulut. Di sini tuh nanti bakal ada arcus platoglossus. Arcus platoglossus itu yang di depannya fossa tonsillaris atau tonsilla palatina kalau punya tonsil. Itu nanti kayak membentuk sebuah arcus, makanya kan kalau buka biasanya di kartun-kartun kalau buka mulut kan bakal ada kayak gini. Nah, ini arcus platoglossus yang depan. Terus yang belakang ini nanti bakal ada arcus platopharyngeus dengan tonsil, lidah. Nah, yang di depan itu yang platoglossus itu nanti bakal didesak sama musculus platoglossus, makanya dia itu bentuknya kayak M gini itu ya. Terus yang belakang itu ada arcus platopharyngeus dekat sama faring, makanya platopharyngeus. Nanti juga sama, dia itu di posteriornya fossa tonsillaris, terus membentuk arcus juga kayak namanya, kayak yang platoglossus tadi. Terus ya udah. Terus ada itu apa, fossa tonsillaris ini kayak rumahnya tonsilla palatina gitu. Fossa tonsillaris di antara si itu arcus platoglossus sama platopharyngeus tadi, tonsilla palatina. Terus juga ada di sini nggak kelihatan sih, ada apa? Nah, ini ada ini yang kayak tanduk ini. Oh iya, sama ini apa, isthmus faucium itu yang ini yang sini lah pokoknya. Kalau kayak kelihatan apa ya, kayak kelihatan belakang dari mulut kita itu isthmus faucium, yang kayak rongga ini lah isthmus faucium. Terus ini yang kayak tanduk tadi, hapus dulu ya. Yes, kayak tanduk ini namanya vallecula epiglottica. Ini nanti kalau misal keselak tapi yang benda yang tumpul atau enggak tajam itu nanti bakal kekumpul di sini gitu. Terus lanjut ke laryngofaring. Nah, laryngofaring ini dia itu streptopisnya di VC 3 sampai VC 5. Terus di situ ada fossa piriformis. Jadi ini kelihatan apa enggak? Oh, enggak kelihatan. Nah, ini aja kelihatan. Fossa piriformis ini, fossa piriformis. Terus juga ada adidus laringis itu pokoknya yang tempat masuknya ke laring lah. Adidus kan tempat masuk ini. Terus nanti di adidus laringis itu bakal ada struktur lagi. Sini kelihatan ya, kelihatan. Nah,
Ini ada yang paling deket ini Rima glottidis. Dia itu antara pokoknya yang pintunya bisa dibilang kayak pintunya si Plica vocalis. Plica vocalis itu kan yang ini. Plica vocalis. Ya, Plica vocalis. Terus kalau yang besar ini atau sama bisa disebut juga Plica vocalis itu true vocal cords. Sedangkan kalau yang Plica vestibularis ini bakal bentuk namanya Plica vestibularis yang lebih besar ini. Dia itu disebut juga kayak false vocal cords gitu. Karena ya emang bukan dia yang aslinya ngasihin suara, tapi yang ini vocal cords yang kecil ini. Terus apa lagi? Kali laku di bawah ya. Jadi nanti bakal kalau misal dia itu bernafas biasa itu ya kayak gini. Terus kalau misal dia itu kayak mau kalau bicara gitu dia bakal lebih sempit lagi. Kalau misal dia itu melakukan kayak misal di fisiologi itu kan FVC. Nah itu kan kayak maksa untuk bernafas gitu. Nah itu dia bakal lebar banget gini. Terus kalau berbisik itu dia itu juga mengecil gini, tapi yang di bagian kartilago cuneiformnya ini dia itu agak buka dikit gini. Ginilah. Nah, bakal gini. Terus oke, lanjut. Terus buat kartilagonya itu dia laring itu dia itu di VC3 sampai VC6. Terus buat kartilagonya aku itu ngafal ini pakai itu apa? Ini Theta 3C. Nah, Theta T berarti kan tiroid. Tiroid itu yang mana? Tiroid itu yang ini. Tiroid. Terus itu apa? Epiglottis itu yang ini. Yang ini, yang kayak lidah ini. Ini gak ada sih kan ya. Iya kak, pakai ini aja. Terus triti saya itu nggak kelihatan kayak gini. Ya pokoknya itu triti saya. Terus arytenoidea itu nanti bakal di belakang, nanti bentuknya kayak gini. Terus di atasnya itu bakal ada cartilago corniculata kayak tanduk gini. Sedangkan yang cuneiform dia itu agak misah gitu, terbang kayak mirip-mirip hyoid lah, mirip-mirip tulang hyoid, terbang gini dua. Terus yang terakhir ada ini cricoid yang di depan lagi, cricoid. Oke. Terus udah tiroid ya ini tadi itu apa dibagi 3 ruangannya itu. Pertama ada yang supraglottis. Dan itu nanti bakal dari adytus laringis sampai ke plica vocalis atau ya rima glottidis juga boleh. Terus kalau yang transglottis itu dia bakal dari yang tadi plica vocalis ke plica vestibularis yang ini. Nah ini juga ada yang lipatan ini namanya ventriculus pharyngea. Terus lanjut yang bawah itu ada itu apa namanya subglottis itu nanti dia bakal dari plica vestibularis ke cartilago cricoidea yang ini. Berarti yang ini lah. Terus lanjut ke
Oh ya, buat faring tadi lupa sampean. Buat yang faring tadi itu dia itu di vaskularisasi sama yang bagian atas itu sama arteri karotis eksterna. Jadi mirip-mirip sama yang itulah apa? Yang atas tadi yang kavunasi tadi. Terus nanti karotis eksterna itu nanti bakal jadi arteri maksilaris nanti bercabang lagi jadi ramus pharyngealis, terus sama arteri palatina yang descendens. Mana sih gambar nanti? Ini faring. Faring. Terus nanti juga ada dari arteri facialis nanti bakal bercabang lagi jadi ramus tonsillaris, terus juga sama arteri palatina yang ascendens. Terus juga ada juga dari arteri faringea yang ascendens, terus juga ada dari arteri lingualis. Terus terus kalau yang bawah itu dia sama dari truncus thyrocervicalis. Itu dari arteri subclavia. Terus nanti ada cabangnya itu thyroidea inferior, dia itu nanti bakal bercabang lagi jadi ramus pharyngealis. Terus buat venanya itu juga mirip-mirip lah namanya, vena pharyngealis. Salah. Nah, maksudnya plexus vena pharyngealis. Terus nanti kalau yang superior dia itu nanti jadi plexus trichoideus. Terus yang inferior dia itu nanti bakal jadi vena facialis. Salah. Facialis sama vena jugularis interna. Terus kalau yang laring ini juga tadi belum guys vaskularisasi ini ya. Kalau yang laring ini dia itu lebih mirip lagi namanya. Ada di vaskularisasi sama arteri laryngeus atau laringea lah, laringea superior. Dan itu dia dari mirip-mirip juga thyroidea superior. Terus kalau sama juga yang ini laringea inferior juga sama thyroidea inferior. Terus buat venanya juga mirip-mirip laringea superior, cuma ininya dia itu kayak nanti berlanjutannya itu dia ke vena brachiocephalica. Salah. Jugularis interna. Terus kalau yang terus buat yang inferior dia itu ke vena brachiocephalica yang sinistra. Terus buat yang ini tadi buat yang faring tadi inervasinya dia itu sama mirip-mirip sih namanya, plexus pharyngealis dua-duanya buat yang sensorik sama yang motorik. Tapi yang sensorik dia itu sama cabangnya itu dari nervus glossopharyngeus. Terus yang motorik itu dari vagus. Oke. Terus buat yang ini laring ini hampir semua yang di laring ini dari muskulus-muskulusnya itu diinervasi sama nervus vagus atau 10, kecuali musculus cricoarytenoideus.
yaitu sama ramus externus, laryngeus superius ya sama ini. Terus nanti yang vagus itu nanti dia bakal bercabang lagi. Jadi kalau yang di atas plika vokalis, dia itu nanti bakal itu apa, nervus laryngeus yang superius. Sedangkan kalau yang di bawahnya itu nanti bakal nervus laryngeus yang recurrens. Terus ini udah kor. Terus nanti juga kalau misal mau mana di kemarin, ini kalau misal mau membuka kalau misal mau apa sih namanya, membuka rima glottidis, dia itu nanti bakal oleh sama musculus cricoarytenoideus yang posterior. Sedangkan kalau yang mau membuka itu nanti bakal sama musculus cricoarytenoideus yang lateral. Jadi nanti bakal gini. Terus kalau misal mau menegangkan plika vokalis itu nanti sama musculus cricoarytenoideus. Terus kalau misal mau melonggarkan dia itu sama musculus thyroarytenoideus sama musculus vokalis kayak namanya. Terus misal kalau mau membuka adductus laryngis, dia itu sama musculus thyroepiglotticus. Ya, thyroepiglotticus. Terus kalau misal mau menutup nanti sing tadi itu thyrocervical thyroarytenoideus itu buka. Kalau yang menutup dia itu sama musculus arytenoideus yang obliquus gitu. Terus buat ada lagi yang depresor sama levator laring. Kalau yang depresor itu ada sternohyoideus sama omohyoideus. Sedangkan kalau yang buat yang levator dia itu sama stylohyoideus, stylopharyngeus sama palatopharyngeus. Nah, ini namanya juga mirip-mirip sih. Oke, terus tadi nervasi udah. Terus keluar kelainannya kalau di sini tuh biasanya deviasi septumnasi. Kan kalau hidung itu kan biasanya gini ya. Gini, terus kan nanti dari apa ya? Gini kan. Gini. Kalau normalnya kan biasanya gini. Nah, kalau deviasi septumnasi itu biasanya bisa gini, kayak lubangnya itu jadinya kan jadi kecil gini, makanya biasanya jadi kesulitan bernafas gitu. Terus juga ada pembuatan lubang. Biasanya kan kalau orang menutup saluran nafasnya itu kan di tracheostomi bisa, yang dibuat lubang di trakeanya gini. Tapi juga ada yang di antara itu apa, cartilago cricoidea, namanya cricothyrotomy. Nah, cricothyrotomy itu juga tadi kalau membesar ininya tonsila palatinanya jadinya gimana. Nah, ini tonsila palatinanya tadinya tonsilitis. Terus juga laringitis juga bisa, inflamasi di laring sini.
Terus ya udah sih. Terus lanjut ke core aja. Lanjut ke core. Oke, pertama ada perikardium ya. Perikardium itu kayak sini kelihatan apa enggak ya? Enggak kelihatan. Nah, perikardium itu pokoknya yang kayak melapisi gitulah. Melapisi sini core. Terus itu nanti sebuah kantong dari fibroserosa. Terus nanti bakal membungkus jantung sama pangkal-pangkal besar kayak misalnya pulmo sama pleura. Nah gitu. Terus dibagi jadi dua, ada perikardium yang fibro sama sero. Kayak yang penyusunnya tadi kan, fibroserosa. Nah, terus yang buat fibrosum dia tuh yang bagian yang lebih luar, berarti yang sini lah. Kok hilang? Yang sini. Dia itu pokoknya buat melindungi core, terus juga membatasi gerak core, terus juga ya itu pokoknya batasi core, batasi gerak core. Sama itu menjaga core tetap di tempatnya. Terus yang serosum ini dibagi jadi dua lagi. Ada yang lamina parietalis sama visceralis. Nah, visceralis kan berarti organ ya, berarti yang nempel ke core-nya ini. Disebut juga itu biasanya sama epikardium ya. Terus buat yang parietalis ini tuh sama parietalis ini nanti bakal nempel di fasies internalnya si perikardium fibrosum gitu. Terus nanti bakal membuat sebuah celah. Ini kan ada celah nih sih, ini kan celah. Celahnya ini namanya cavum atau cavitas perikardii. Nanti bakal diisi sama cairan serosa, namanya liquor perikardii. Nanti pokoknya kayak oli lah, oli di mesin gitu kan, buat melumasi biar kalau jantung gerak itu nggak gesek-gesek gitu. Kalau gesek-gesek kan otomatis jadi luka, terus akhirnya jadi fibrosis, akhirnya jantungnya jadi melemah gitu kan, nggak mau. Jadi buat pelumas gitu. Oke. Terus udah ya, lanjut sini ya. Ini kan di apa namanya, mediastinum medium, di antara ini apa di antara cavum pleura ini, atau ya pulmo lah boleh dibilang. Terus buat itu apa, sinus dia itu ada, sama ini salah, harusnya pada sana. Sinus itu dia ada yang sinus obliquus yang ini, sama sinus transversus. Ini kan memanjang, berarti transversus. Yang sinus obliquus dia itu nanti bakal ada ini, vena pulmonalis. Terus juga ini ada SVC, superior vena cava superior. Terus sama IVC, vena cava inferior. Terus buat yang sinus transversus perikardii ini, dia itu bakal dilewati sama aorta atau arcus aorta. Ini kan dilewati ini. Sama juga itu apa, truncus pulmonalis ini. Terus lanjut ke itu apa ya, skleptopisnya lah. Batas-batasnya kalau yang kanan atas, yang itu apa,
superior dextra itu di SIC 2 di parasternalis dextra kan kali sternum, dia itu yang sini SIC 2. Terus kalau yang kiri atas itu di SIC 2 juga, tapi yang parasternalis sinistra. Terus kalau yang kanan bawah dia itu di SIC 4 parasternalis dextra juga. Sedangkan kalau yang ini agak beda sendiri nih, SIC 5. Terus dia itu di midclavicularis, linea midclavicularis yang sinistra. Terus lanjut ke ligamennya. Ligamennya ini ada 4. Oh iya, sama jantung ini di itu ya apa namanya cavitas thoracis, atau bisa disebut juga mediastinum medium yang tadi di antara pleura tadi atau pulmo tadi. Terus ligamennya ada 4. Yang pertama ada yang sternoperikardiaka yang ini, terus ada sipoperikardiaka, ligamentum sipoperikardiaka tadi nempel ke plexus sipoideus. Terus juga ada vertebrus perikardiaka nempel ke vertebrae, sama perikardioverenika yang sini nempel ke diafragma. Ya sama ini tadi apa perikardium, dia itu divaskularisasi sama arteri perikardioverenika. Itu cabang dari arteri thoracica interna. Terus juga sama itu musculofrenica, berarti antara musculus sama diafragma. Terus juga sama brenica superior sama bronchialis, soalnya kan dekat sama bronchus atau bronchiolus di paru. Terus juga sama esophagealis, soalnya kan esophagus juga lewat situ, dekat situ lah. Terus buat venanya ini juga sama kayak yang atasnya, vena perikardioverenika, tapi dia ini nanti bakal bermuara ke vena brachiocephalika. Terus buat intervasinya, kalau yang luar atau yang pericardium fibrosum sama yang serosum tapi yang lamina parietalis, dia itu sama nervus phrenicus. Sedangkan kalau yang dalam atau yang lamina visceralis, dia itu sama truncus sympathicus sama nervus vagus gitu. Terus lanjut ke eksterna ya eksterna, ini hapus dulu eksterna. Kan jantung ini ada apexnya ya kan, yang lancip ini apexnya itu dia itu bisa dibilang kayak nunjuk ke arah ventrocaudal atau ke kiri bawah lah, ke arah panggul kiri. Terus sedangkan kalau yang basisnya itu berarti yang sini ini. Basisnya dia itu ke kraniolateral atau ke kanan atas, ke pundak kanan lah. Terus apalagi Fasies dia itu ada fascia stenocostalis atau yang anterior. Dia itu nanti bakal mencakup bangunan dari atrium dexter sama ventricle dexter. Nanti kan bakal dipisahin sama sulcus atrioventricularis. Terus sama fascia diafragmatica, berarti kan yang dekat sama diafragma. Di sinilah. Nah, yang dekat diafragma ini apa? Kan berarti yang ventricle doang yang dekat. Ventricle mana? Ini.
ventricle ini doang kan berarti. Terus bagi 2 sini sama. Berarti kan yang termasuk situ itu kan berarti yang ventricle dextra et sinistra. Terus dipisahin sama sulcus interventricularis. Inter kan berarti antara, ventricularis ya ventricle. Terus yang terakhir itu facies pulmonalis. Dia tuh ada yang dextra sama yang sinistra. Terus dia tuh nanti bakal dibentuk sama ventricle sinistra. Ventricle sinistra itu kan berarti yang sini. Nanti bakal menempel di impresio kardiakanya, impresio perikardiakanya pulmo yang sinistra. Sedangkan yang atrium dextra ini nanti bakal deket sama yang pulmo dextra. Tuh. Terus udah lanjut ke ini. Oh ini udah yang internal. Oh ya sama ini. Ini tadi kan ada auricula di atasnya atrium, ventricle sinistra. Terus di sini ada ini tadi sulcus interventricularis yang misalkan ventricle tadi. Terus ini ada sinus coronarius. Terus udah sih. Sama aja sekalian vaskularisasi. Sini tuh ada, kalau yang kiri dia itu dari arteri koronaria yang sinistra, berarti yang kiri ya sinistra gitu. Terus sini bakal jadi LAD, bisa disebut LAD ini. Apa di bawah ada gambar ya? Oh iya ada gambarnya. Berarti nanti aja wis. Oke. Lanjut ke yang ini dulu aja, skeleton cordis. Skeleton cordis itu nanti bakal tempat menempelnya muskulus, terus juga kayak sebagai kerangkanya gitulah, melindungi terus kayak memberikan bentuk dari jantung itu, terus kayak membatasi impuls antar ruangan gitu. Misal dari impuls dari atrium nggak bocor itu karena ada skeleton cordis ini gitu. Terus itu dia bakal tersusun dari trigonum fibrosum, annulus fibrosum, sama septum membranaceum. Annulus fibrosum itu yang mana? Annulus fibrosum itu yang ini. Itu nanti bakal ada yang atrioventricularis yang dexter, itu buat valva triguspid, berarti yang ini. Terus juga atrioventricularis yang sinister, berarti yang buat yang mitral. Terus juga ada trigonum fibrosum yang annulus fibrosum yang aorta. Terus sama annulus fibrosum yang trunci pulmonalis yang ini. Salah, kebalik. Yang ini trunci pulmonalis, ini yang bener, ini trunci pulmonalis, ini aorta ya. Terus ada trigonum fibrosum. Trigonum fibrosum ini yang antara annulus fibrosum tadi atau antara valva tadi. Berarti yang ini. Ada trigonum fibrosum yang dextrum, berarti dia antara annulus fibrosum yang aorta sama yang atrioventricularis dextra. Terus juga sama ini yang sinistra, trigonum fibrosum yang sinistra.
yaitu antara annulus fibrosum yang aorta sama annulus fibrosum yang atrioventricularis yang sinistra. Terus udah sih, septum membranaceum itu ada yang atrioventricularis, terus juga ada yang interatriolaris, terus juga ada yang interventricularis gitu. Terus lanjut ke yang internal, struktur internal. Dia itu bakal nanti ada, yang pertama ini ada atrium dextra. Atrium dextra ini ada ini. Yang pertama ada itu bagian halus sama yang kasar. Yang bagian halus ini namanya sinus venarum cavarum. Sedangkan kalau yang bagian kasar itu nanti bakal ada musculus pectinati yang nanti bakal jadi auricula dextra. Terus ada juga fossa ovale atau fossa ovalis, ya terserah. Fossa ovalis ini obliterasi dari foramen ovale. Jadi awalnya dulu waktu kita kecil itu atau waktu di kandungan itu ini bakal buka, makanya namanya foramen ovale. Sedangkan seiring tumbuhnya kita sebagai manusia itu nanti bakal menutup. Kalau misal ada orang yang nggak nutup ininya, bakal terjadi namanya patent foramen ovale. Ya, patent foramen ovale. Terus itu nanti bakal buka gini. Otomatis kan yang dari atrium sinistra itu nanti darahnya bakal masuk ke sini gitu. Jadinya left to right hand. Darah yang dari kiri ke kanan akhirnya. Nah, kenapa kok nggak right to left? Soalnya kan darah dari dari aorta itu kan dari pulmo itu kan ke paru, terus kan langsung balik lagi ke atrium sinistra. Nah, berarti kan kayak mompanya besar tapi jaraknya itu kecil. Nah, otomatis kan tekanannya lebih besar yang kiri. Sedangkan yang kanan ini kan vena ini kan kayak bisa dibilang kayak jauh dari efek pemompaan dari jantung gitu. Kan kerjanya juga didukungnya itu bukan sama jantung, emang kan sama muskulus di sekitarnya waktu itu gerak sama katup-katupnya gitu. Makanya tekanannya lebih kecil, makanya lebih dominan ke kiri ke kanan darahnya gitu. Terus ada juga ostium vena cava. Ini ada yang superior sama yang inferior. Yang ostium vena cava inferior ini nanti bakal ada valva itu Eustachii. Kalau yang ini yang sinus coronarius, yang ostium sinus coronarius ini nanti bakal ada namanya valva de Bessy. Ini kan Eustachii atau inilah Eustachii de Bessy. Terus apa lagi? Udah sih. Terus sama itu di ini ada apa enggak ada. Terus sama ada yang namanya vena cordis minimae. Vena cordis minimae ini nanti bakal ada lubang-lubang, namanya foramen vena minimae. Foramen vena minimalis. Ya. Ini bakal kayak ada titik-titik gini. Terus udah sih. Berarti tadi kan lubangnya ada vena cava superior, ostium vena cava superior, vena cava inferior, ostium vena cava inferior, terus ostium sinus coronarius, terus sama yang tadi foramen vena minimae. Terus lanjut ke ventricle dextra.
Dia ini ada apa namanya, valva tricuspid. Ini ada chorda tendinae yang hubungin ke valva tricuspid. Terus ini ada musculus papillaris yang tonjolan dari dinding ventricle ini. Terus ada itu apa namanya, trabecula. Nah ini tadi trabecula disebutnya, yang antara musculus papillaris, MP, terus juga chorda tendinae itu sama rigi-rigi yang menonjol ke dalam trabecula carne itu tadi yang membentuk. Sama ada itu apa, trabecula septum marginalis. Itu nanti bakal di septum marginalis itu nanti bakal inilah. Pokoknya nanti dia itu bakal dilewati sama bundle of His. Itu nanti di sistem konduksi jantung gitu. Sama rigi-rigi yang menonjol ke bagian dalam tadi. Oh iya, sama di sini tadi nambahin lagi, sama ada ostium atrioventricularis yang dextra, yang bakal nanti ke ventricle dextra gitu. Terus ke atrium sinistra, ini tadi ada fossa ovale. Kalau yang di atrium dextra tadi ini ada valva atau apa sih namanya, fossa ovalis. Nah fossa ovalis nanti bakal ada valvular foraminis ovale. Nih valvular foraminis ovale. Terus juga sama kayak yang atrium dextra tadi ada sinus venorum cavarum yang halus. Terus juga ada musculus pectinati yang jadi auricula sinistra yang kasar. Oh ya, sama yang tadi di atrium tadi juga ada itu crista terminalis buat yang bagian dalam. Terus yang bagian luar itu nanti bakal jadi sulcus terminalis. Terus ini juga dimuarai sama dimuarai sama dua vena pulmonalis yang dextra sama sinistra. Yang dextra ada 2, terus yang sinistra ada 2 juga, tapi ada yang superior sama yang inferior. Terus sama ostium atrioventricularis yang sinistra. Oke. Lanjut ke ventricle sinistra, ini juga sama, trabecula carne, ada chorda tendinae, musculus papillaris. Oh iya, sama yang di ventricle dextra tadi itu dia kan ini ada valva pulmonalis. Berarti juga ada ostium trunci pulmonalis. Terus buat yang sinistra ini kan dia berarti ke aorta, berarti ada ostium aorta. Terus juga fun fact, kalau yang di ventricle sinistra ini kan dia mempunyai ke seluruh tubuh, makanya dia itu yang paling tebal gitu. Terus sistem konduksi jantung ada nodus SA, terus nanti bakal ke nodus AV, terus bakal nanti ke bundle of His, terus ke serabut Purkinje ini. Juga ada yang crus dextrum ini, crus sinistrum ke sini. Terus misal kalau orang nodus SA-nya gitu rusak, pacemaker-nya yang awalnya rusak, itu dia nggak langsung mati, dia itu bisa digantiin sama nodus AV ini, walaupun nggak sekuat yang
berfungsi dua-duanya gitu. Terus buat vaskularisasinya dia ini sama ini arteri koronaria yang sinistra sama yang dextra. Yang dextra sini. Terus nanti yang dextra ini bakal bercabang ke ke nodus SA, berarti ramus nodus SA sini nanti ya sinilah. Terus juga bakal bercabang lagi jadi ramus marginalis yang dextra, Terus juga ada ini PDA, sini PDA. Terus juga ada PDA, ya PDA sini. Terus sini ada LAD. Terus sini ada ramus marginalis yang sinistra. Terus ini kan belok gini, berarti ramus sirkumfleksus. Terus ada ini ramus marginalis yang sinistra. Ramus marginalis sinistra ya bener. Terus ramus lateralis yang sini, ramus lateralis. Terus udah. Terus sekarang ke inervasinya. Inervasinya itu buat yang simpatis itu sama ganglion cervicalis sama thoracalis, ganglion thoracalis yang C2 sampai C5. C2 sampai T2 sampai T5. Terus buat yang parasimpatis dia itu sama nervus vagus. Terus buat sensoriknya dia sama sabut aferen ya. Terus sistema konduksi tadi udah. Oh ya, sama ini apa? Alurnya ya. Alurnya itu pertama mana ya kamu? Pertama kan darah masuk venous return dari SVC sama IVC. Terus kan sini penuh, akhirnya yang atrioventricularis ini kan atau tricuspid ini bakal buka terus masuk, akhirnya penuh terus ininya otomatis kan yang tricuspidnya bakal nutup, terus bakal buka si katup aorta ini, katup pulmo ini, terus bakal ke paru-paru, gas exchange, terus lewat vena pulmonalis nanti bakal masuk sini ke atrium sinistra, terus ke ventricle sinistra, buka ini katup mitral, terus full lagi, terus akhirnya buka katup aorta, akhirnya ke seluruh tubuh. Terus gitu. Terus tadi buat klinisnya ya tadi PFO yang sininya ada fossa ovalisnya tadi gagal nutup, akhirnya left direction. Terus juga ASD ini sebenarnya mirip-mirip sama PFO ini, di atrium juga, tapi nggak cuma di fossa ovalis, misal bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa pokoknya di atriumnya lah, itu kayak buka gitu. Terus juga ada VSD, ventricle septal defect, itu mirip kayak ASD tapi dia di ventricle-nya. Terus ada juga murmuring atau bising jantung, itu nanti kalau di auskultasi nanti bakal kedengaran kayak suara apa ya, kayak ya kayak suara murmuring sih. Terus juga ada PDA ini patent ductus arteriosum. Ini ada kembali. Oh ini, nah ini kan ligamentum arteriosum portali. Nah kalau misal PDA patent ductus arteriosum dia itu kayak
nggak menutup, terus jadinya kan darah dari aorta atau dari aorta ya dari aorta atau yang dari pulmonalis ini kan menyatu gitu, walaupun ini tuh isinya darah kotor, ini darah bersih harusnya. Nah biasanya itu kalau misal orang kena ini atau bayi kena ini tuh nggak lama gitu hidupnya, soalnya ya emang fundamental gitu kan pertukaran gas, kalau nggak dapat oksigen ya meninggal. Terus ada itu apa namanya, cardiac river pain. Kalau misal orang kena apa ya, kayak jantungnya sakit itu nggak cuma dadanya doang gitu yang sakit, tapi juga bisa lengan kirinya, soalnya kan apa ya, dermatomnya itu sama gitu loh. Ini juga berhubungan sama tadi yang serabut aferen tadi, yang sama ganglion thoracalis yang T2 sampai T5. Tapi ini yang ini lebih ke T1 sampai T5 sih. Terus juga ada itu apa, acute myocardial infarction atau AMI. Itu nanti yang terpengaruh itu, yang biasanya terpengaruh itu sama LAD. Mana LAD? LAD berarti kan sini LAD. Terus juga arteri coronarius yang dextra sama ramus circumflexus. Itu yang sering. Terus ya udah sih. Oke, sekarang lanjut ke tractus respiratorius yang inferior. Pertama ada trakea. Nah, trakea ini skeleotopisnya dia di VC6 sampai VTH 4 atau 5. Terus dia ini terdiri dari ini ligamentum annularia, ligamentum annular dia trachealis. Terus juga ada musculus trachealis sama cardiaco trachealis. Kemudian bagiannya tadi kan skeleotopisnya itu ya apa, di VC6 sampai VTA 45 otomatis akan dibagi jadi dua, ada yang pars cervicalis, ada juga yang pars thoracalis. Kemudian di trakea ini ada struktur atau bangunan khusus, ada ini epicardio trachealis atau yang kayak percabangannya lah. Ini epicardio trachealis, percabangan antara bronchus dexter sama sinister. Terus ini ada penonjolan sini namanya carina. Carina ini juga fungsinya itu buat kayak reseptor waktu kita batuk atau kita ada iritan masuk ke sini. Kemudian juga skeleotopisnya juga sama kayak trakea tadi, di ujungnya trakea berarti di VTH 4 atau 5 gitu. Terus buat vaskularisasinya trakea ini sama arteri tiroidea yang inferior. Jadi mirip-mirip sama, kalau di superior itu mirip-mirip kayak laring lah. Terus buat venanya dia itu juga mirip, dia itu sama laringeal inferior, nanti bakal bermuara ke vena tiroidea inferior juga. Terus buat yang inervasinya, kalau simpatis dia itu sama trunkus simpaticus. Buat yang parasimpatis dia itu sama oh iya benar, dia itu sama vagus
bronkus dan nervus laryngeus yang recurrence. Terus ya udah, terus ke tadi bronkus sudah. Bronkus itu yang ini, bronkus juga bronkus, pokoknya yang mau ke dalam pulmo, nah itu bronkus. Berarti ini nanti jadi bronchiolus, bronchiolus 3. Sedangkan kalau ini cuma ada 2, yang sinistra, bronchus, bronchiolus. Nah kalau di sini tuh dibagi jadi 2, ada yang zona konduksi, ada yang zona respiratori. Nah yang zona konduksi ini kan kayak namanya, berarti kan kayak menghantarkan gitu, buat menghantarkan udara, terus juga buat melembabkan kalau misalkan udaranya itu kering, terus pokoknya buat ya kayak regulasi dari suhu udaranya gitu lah. Sedangkan kalau yang respiratoris itu kan kayak namanya berarti untuk pertukaran gas antara O2 dan CO2 gitu. Terus bronkus ini nanti dia bakal ada bedanya antara yang dextra sama sinistra. Kalau yang dextra itu dia lebih pendek, tapi diameternya dia itu lebih besar. Terus dia itu juga itu lebih vertikal lah, sekitar 25 derajat dari linea mediana. Nah ini kalau dilihat kan dia itu kayak ini. Nah dia itu sini itu 25 derajat. Sedangkan kalau yang sinistra ini kan dia lebih horizontal, sekitar 45 derajat dari linea mediana. Terus dia itu juga lebih panjang, tapi diameternya dia itu lebih kecil. Terus buat bronchiolusnya, nah ini kan bisa dilihat kalau yang yang dextra ini sesuai lobusnya. Dextra kan punya 3 lobus pulmonya. Nah ini juga sama, bronchiolusnya dia itu ada 3. Sedangkan kalau yang sinistra dia kan lobusnya cuma 2, berarti sama, bronchiolusnya juga ada 2 doang. Bronchiolus yang lobus berarti ya, atau bisa dibilang juga bronchus secundus, bronchus lobus atau bronchiolus ya. Terus lanjut ke bronchus yang tertius atau bronchiolus ya, bronchus tertius atau bronchus yang segmentalis. Nah yang segmentalis ini biasanya juga sama, lebih banyak yang sebelah dextra. Kalau yang dextra itu sekitar 10, sedangkan kalau yang sinistra dia itu cuma 8-9. Terus buat yang zona respiratori, tadi kan kalau yang konduksi itu dari bronkus sampai ke
bronchiolus terminalis. Nah kalau yang respiratory dia itu dari bronchiolus respiratorius sampai ke alveoli. Dan nanti bronchus respiratorius bakal ke ductus alveolaris, terus ke saccus alveolaris, baru ke alveoli. Tuh. Terus pulmo ini ada apex yang ini, terus ada basis itu sini basis. Nah terus yang apex itu bakal ada di atas koste 1, sedangkan yang basis dia itu bakal di atasnya diafragma. Terus ada 3 fasies. Ada 2 fasies. Pertama ada fasies yang costalis, berarti yang deket sama koste. Ini kan yang kanan, berarti fase costalisnya yang sini lah. Sini yang belakang sini berarti fasies yang mediastinalis. Yang deket sama itu apa? Mediastinum. Atau ruangan yang itu isinya core dan kawan-kawan. Terus buat margonya ada margo inferior, berarti yang sini deket sama fasies yang deket sama basisnya. Terus ada margo anterior, sini berarti sama margo posterior. Terus buat pulmo dexter, ini pulmo dexter. Yang ini tuh lobus bronchus lobus superius. Terus ini ada bronchus yang biasa. Terus ini ada arteri pulmonalis. Ini yang biru ini, soalnya kan pulmonalis itu biasanya di balik ya. Yang bawa kotor itu melalui arteri. Terus yang ini itu ada vena pulmonalis. Ini vena pulmonalis. Sama ini juga vena pulmonalis. Ini yang superior, yang inferior. Terus ini kan yang dexter berarti dibagi jadi 3 lobus superius, lobus medius, sama lobus inferius. Terus ini dibagi sama visura. Ini ada visura horizontalis, pulmonalis, visura horizontalis pulmonis dextra. Terus ini ada visura obliquus pulmonis dextra. Terus nanti di sini bakal ada impressio cardiaca, tempatnya core. Terus sama itu kalau lobus superius itu dia di SIC 2 kleptobisnya. Terus kalau yang medius dia itu di SIC 4, sedangkan kalau yang inferius dia itu di SIC 6. Terus yang ke kiri ini juga sama sih kurang lebih. Cuma kalau visuranya dia itu kan cuma punya 2 lobus. Berarti ini yang miring, berarti dia itu cuma punya visura obliquus pulmonis sinistra doang, nggak punya yang horizontalis. Ini vena pulmonalis, bronchus, terus ini juga ada dari pulmonalis. Oh ya, sama ini ada lingula pulmonalis. Biasanya kalau ingetnya ya kayak bentuknya kayak lidah sih, lingula. Ya mirip-mirip lah.
Terus pleura ini dia itu dibagi, ada yang parietalis, ada juga yang visceralis, jadi mirip-mirip kayak perikardium gitu. Oh ya, sama sini ada kelihatan nggak ya? Oh ini kelihatan. Ini ini ada namanya ligamentum pulmonalis yang kayak kayak menggabungkan gitulah, menggabungkan bronkus, vena pulmonalis dan arteria pulmonalis dan kawan-kawan. Terus oh iya, sama yang bronchus secundus, dia itu tadi juga yang dextra 3 lobus, berarti punya 3. Yang sinistra punya 2 lobus, berarti punya 2. Terus letaknya itu juga agak beda. Yang dextra itu dia di VTH 5, sedangkan yang sinistra dia itu lebih tinggi, soalnya kan juga tadi lebih vertikal yang dextra, dia itu di VTH 6. Terus kalau yang dextra dia itu punya 2 macam, punya bronchus secundus yang eparterialis, terus juga punya yang hiparterialis. Sedangkan kalau yang sinistra dia itu cuma punya yang hiparterialis gitu. Terus juga ada istilah itu radix pulmonalis. Nah itu maksudnya itu struktur-struktur yang yang menghubungkan antara pulmo dengan yang di sekitarnya gitu. Terus juga ada hilum pulmonalis. Hilum itu kayak kayak tempat masuk gitu kan, berarti yang kayak tempat masuk dari struktur-struktur yang ke pulmo, kayak misalnya AV pulmonalis tadi, terus juga bronkus gitu-gitu. Terus lanjut ke pleura. Pleura ini juga dibagi jadi 2 tadi, ada yang parietalis, ada yang visceralis. Visceralis itu berarti yang langsung nempel ke organ, parietalis berarti kayak yang nggak langsung nempel gitu. Nah ini kan bentuknya yang misalnya kayak balon biasanya ya. Ini terus kan ini tinju. Nah yang visceralis itu berarti yang ini, yang nempel ke tangannya atau yang nempel ke pulmonya. Nah sedangkan yang ini itu yang parietalis. Nah terus yang parietalis ini nanti dibagi lagi, ada yang pars costalis, ada yang pars mediastinalis, ada yang pars diafragmatica, terus ada yang juga pars cervicalis. Nah yang pars cervicalis ini dia itu nanti bakal ada kayak kubah gitu. Nah itu nanti bakal ada yang namanya fascia Simpsons. Itu nanti terbentuk dari fascia M musculus scaleni, terus juga ada fascia endothoracica, terus juga ada fascia prevertebralis, terus juga ada peritoneum costae 1, sama ada juga tunica adventitia dari fasa besar gitu. Terus juga ada recessusnya. Recessus ada yang costo diafragmatica, berarti antara coste sama diafragma. Sama diafragma itu nanti bakal gini lah, gak kelihatan ya, pokoknya di situ lah. Terus ada juga yang costo mediastinalis, berarti antara coste sama mediastinum. Itu nanti inilah mirip-mirip yang ini itu. Terus oh iya, sama yang bronkus tadi itu dia itu divaskularisasi sama buat yang itu ya fungsional itu sama
arteri vena pulmonalis. Sedangkan kalau yang nutritif dia itu sama arteri vena yang bronchialis. Terus buat drainase limfenya dia itu sama tracheobronchialis. Sama buat inervasinya dia itu plexus pulmonalis. Sedangkan kalau yang pleura dia itu agak banyak itunya vaskularisasinya, ada yang arteri perikardiofrenika itu buat yang sama pars medialis renalis. Terus ada juga yang pars diafragmatika, dia itu sama musculofrenica sama frenica superior. Terus buat yang costalis yaitu sama arteriosa intercostales. Terus buat yang pleura visceralis yaitu sama arteri bronchialis. Terus buat drainase venanya buat yang pleura parietalis yaitu sama bakal kayak bersatu gitu dengan vena sistemik di bagian dinding toraks yang deket sama itu gitu. Terus sedangkan kalau yang visceralis yaitu bakal bermuara ke vena pulmonalis. Buat inervasinya kalau pars costalis juga sama namanya intercostalis sama diafragmatika. Terus diafragmatika sama medias finalis yaitu sama nervus venicus. Terus buat yang pleura visceralis dia itu GVA. Terus udah sih. Buat buat klinisnya biasanya ya asma itu kan berarti kayak hipersensitivitas gitu, obstruksi jalannya. Jadi jalannya jalan dari yang zona konduksinya itu kayak bermasalah gitu, jadinya kan airflow-nya jadi dikit gitu. Terus efusi pleura berarti isinya kayak cairan gitu. Hemotoraks berarti isinya darah. Piotoraks berarti isinya nanah. Terus tracheostomi itu yang dilubangi trakeanya buat jalur nafas pakai tuba itu pakai tuba atau kayak selang gitu. Terus ada torakosentesis ini berarti kayak disedot gitu cairannya pakai suntikan. Itu nanti bakal dilakuin di SIC 678 678 iya kan. Enggak, di 8910. Nah 8910 terus di linea mid axillaris ya. Terus kalau torakotomi itu yang membuka kavum toraknya di bedah gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.